Halo Sobat Bhinneka Naraga Bakti, pagi ini kita mengawali episode kedua Sisi Lain Sang Pamong dengan narasumber yang tak asing lagi di dunia pemerintahan, khususnya otonomi daerah. Siapa dia? Kita akan lihat bersama, saksikan. Saya Jose Rizal, tuan rumah Sila Sapa. Ayo ikuti saya. Prof Jo. Ya, gimana kabar ya? Saya lihat nih Prof Jo, aktivitas luar biasa Prof ya. Pagi ini cerah, langsung diisi pagi ini dengan udah olahraga. pakai sepeda statis ya kan? Ya, karena memang dikurangi nggak bisa atau belum sepeda yang keluar dulu ya kan. Oke, yang jelas menjaga fisik itu penting ya Prof ya. Iya. Ini latihan karena sekolah Pamong itu. Sejak PDN itu kan kita olahraga. Mungkin juga zaman di STPDN kan olahraga, anak-anak sekarang PDN olahraga. Sampai sekarang itu terlatih sampai kita udah umur mau 68 kayak gini. Juga kalau nggak ada olahraga pagi itu kurang rasanya hidup ini. Ya, ini ngomong-ngomong nih Prof, apa ini yang membentuk Prof sampai saat ini ya, peristiwa apa background, siapa yang mempengaruhi Prof gitu ya, tetap eksis ya di dunia pemerintahan terutama otonomi daerah ini Prof. Nah ini sebetulnya ceritanya lebih kepada faktor orang tua lah ya, yang pertama. Kalau orang tua itu bapak itu kan dulu kerja di Pemda Kota Padang. Jadi dia aktivis pemuda, menjadi ketua pemuda bahkan di Kota Padang di Sumatera Barat juga. Nah itu orangnya selalu aktif terlibat bermasyarakat. Jadi nggak pernah berhenti, tidak putus hanya kegiatan kantoran, tapi juga kegiatan di luar, di organisasi, di lingkungan tempat kita tinggal, ya juga di publik tentunya. Nah itu mempengaruhi lah ya, kemudian ini ya sebaiknya hidup ini harus berarti kan, bermanfaat tidak hanya untuk kita dan keluarga saja, tapi juga untuk masyarakat banyak di mana kita berada. Nah yang kedua juga dipengaruhi oleh guru. Jadi ada guru hamba di APDN Bukit Tinggi namanya Dr. Andas Muhammad Asdi, alumni IP Malang yang pertama. Nah itulah yang juga memberi memberi semacam insight lah. Kalau dalam hidup itu kita harus berilmu dan ilmu itu harus kita amalkan. Jadi baca buku, diajarkan, disampaikan ke orang banyak. Nah, lalu juga harus punya kemampuan menulis, writing skill, ya. Nah, itulah contohnya pengalaman dari Pak Asdi itu sebagai guru Pamong ya, dulu direktur APDN Bukit Tinggi. Itu juga menginspirasi. Sama beliau sering tukar pikiran Prof ya. Tapi kan diskusi, jadi kita itu dididik lah ya sebagai macam dulu murid, kemudian jadi kolega karena setamat APDN menjadi asisten dosen dulu di APDN Bukit Tinggi, direkrut oleh Pak Asdi. Asisten dosen beliau langsung. Asisten dosen ngajar. Karena berprestasi sebagai mahasiswa. Karena lulus terbaik kan di angkatan 10 waktu itu tahun 77. 77 udah lama sekali ya. Jadi dari faktor orang tua juga ada dosen yang menginspirasi, guru, apalagi lingkungan teman-teman. Mendukung juga nggak Prof? Juga ada pengaruh kawan-kawan yang ketika sekolah di IP dulu sama-sama siswa S1 di IP kan, jadi pemerintahan. Nah itu kawan-kawan juga terlibat dalam macam-macam aktivitas untuk meningkatkan kemampuan diskusi. Nah, kami bikin grup diskusi Plato kalau nggak salah namanya waktu itu ya kan. Jadi kita background politik, kemudian mencoba memikirkan bagaimana persoalan politik dan kebangsaan waktu kita kuliah. Jadi kita nggak hanya baca-baca buku teori, dengar-dengar kuliah dosen, tapi kita juga kaitkan dengan perkembangan kemasyarakatan, perkembangan pemerintahan dan politik. Waktu itu kan ada sistem
partai tunggal. Partai Jadi yang tunggal. kuasa itu Golkar aja. Nah itu kita pelajari, kita dalami, kita kritik. Nah nanti lahirlah skripsi-skripsi yang bagus. Nah, salah satu juga ya skripsi yang kita tulis dulu ya adalah soal perkembangan partai politik di Indonesia pada era Orde Baru gitu ya. Dan lagi kawan yang menulis perkembangan militer dalam politik di Indonesia. Nah jadi canggih-canggih itu zaman itu. Dan kita Karena ada yang mendominasi, Prof ya, jadi militer mendominasi. Nah itu ada masalah di partai luar, tunggal. ya masalah di dalam masyarakat, dalam pemerintahan. Nah kita aktif diskusi, lalu ada ide-ide, dan kemudian berdasarkan itu kita mulai memikirkan satu penulisan yang serius kan dalam bentuk skripsi waktu itu. Juga sudah terlatih juga kita para mahasiswa waktu itu untuk menulis artikel di koran. Jadi siapa yang bisa nembus artikel koran tuh begitu kasih tiar korannya ke kawan-kawan tuh bangganya bukan main ya kan. Tembus nih ya kan mahasiswa IB gitu ya kan. Koran Jakarta itu ya kan. Nah itu contohnya. Nah itu jadi itu juga membuat kita menjadi terbuka terus lah dengan kegiatan-kegiatan isu-isu yang ada di dalam pemerintahan dan politik Indonesia ini sampai sekarang. Jadi sifat kebiasaan seperti itu sampai sekarang terus. Iya nggak bisa berhenti juga. Karena itu sudah jadi kebiasaan. Lalu kebetulan juga kan profesi sekarang sebagai guru besar. Nah banyak baca buku kan, banyak S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, lalu juga terlibat diundang narasumber di berbagai macam forum diskusi, di berbagai macam media cetak, media televisi. Ya. Nah itu membuat kita menjadi harus terus aktif kan, menyampaikan gagasan, pemikiran, kritik-kritik, dan juga diskusi lah untuk memperbaiki kalau ada kekurangan. Jadi kalau pemerintahan ini juga sudah bagus, kita juga kasih apresiasi. Iya, kan? Jadi, berimbang, Prof ya. Ya harus begitu. Tapi saya tertarik dengan zaman Orde Baru nih, Prof. Karena orang melihat kan begitu otoritarian ya ketika itu. Tapi Prof dan teman-teman bisa mengkritik melalui media, Prof ya. Dan bahkan juga menulis di skripsi itu. Gimana, Prof? Dosennya apakah melarang? Ya janganlah, ini pemerintah yang kamu kritik gitu. Ada nggak, Prof, waktu zaman Orde Baru, Prof? Nggak ada begitu ya kan. Jadi dosen kita kan dosen hebat zaman dulu itu ada yang namanya misalnya Profesor S. Pamuji. Profesor S. Pamuji itu karir terakhirnya jadi wakil gubernur Lemhanas. Ya sebelumnya Irjen Kementerian Dalam Negeri. Nah itu rektor IIP, itu penguji skripsi kita. Lalu ada Zamhir Islami, itu alumni UGM yang sangat mencerahkan kita dalam keilmuan ya, terutama keilmuan stasiologi namanya. Kabarnya dosen killer dulu, Prof. Oh iya, jadi kalau skripsi nggak mutu dia lempar aja ke jendela. Pak Zamir itu. Lalu suruh pungut itu. Nah dia lihat skripsi Prof gimana itu? Itu 10 nilainya oleh Pak Zamir ya kan. Nilai paling tinggi dulu 10 kan. Nah itu contohnya. Jadi itu walaupun di luar ada suasana authoritarian, tetapi di lingkungan akademik ya, khususnya di kampus IIT Jakarta, itu oleh dosen-dosennya tetap diberi ruang bergerak secara akademis kepada kami. Kalau mau menulis itu tidak ada pembatasan, sepanjang itu ilmiah, ya didukung oleh penelitian, skripsi yang seperti tadi judulnya partai politik, soal peran militer dalam politik, fungsi ABRI, soal organisasi yang direkayasa pembentukannya oleh pemerintah zaman itu kan, HNPI, AKTI, segala macam itu kan bentukan pemerintah. Itu ditulis saja oleh kawan-kawan dan diuji, tapi memang tidak kita publis jadi buku gitu ya kan. Karena itu akademik. Tapi belakangan itu judul
skripsi saya itu ya diterbitkan jadi buku, ya kan? Jadi sumber referensi. Oh, jadi referensi jadinya, ya. Oke. Contohnya begitu, tapi tidak zaman Orde Baru lagi. Iya, iya. Oke, Prof. Ya. Kondisi sekarang nih, Prof ya. Ya. Ya, kita dengar juga ketika reformasi ya. Ya. Ini lembaga IP waktu itu dipimpin Ya. Prof Yas itu Ya, bersama ya. Prof Jo ya dan Ya. rekan-rekan yang lain. Kita Ya. lihat menggodok ya, Prof. Ada Ya. tugas yang diberikan oleh Prof Presiden Habibie itu ya. Betul. Untuk bagaimana membuat konsep otonomi daerah. Betul, Ya. Prof. Jadi dua tuh tugasnya Pak Habibie itu selaku presiden, Ya. ya, penggantinya Pak Harto kan. Karena Pak Harto lengser, jadi Pak Habibie yang wapres jadi presiden. Agendanya Pak Habibie itu dia maunya dibuatlah pemilu yang dipercepat, ya kan. Nah itu satu, oleh karena itu harus dia buat undang-undang bidang politik. Undang-undang bidang politik itu undang-undang pemilu itu sendiri, undang-undang tentang partai politik, dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPR, DPRD, dan MPR. Nah, itu yang pertama. Nah, kami tim 7 namanya dibentuk oleh Mendagri sih. Kemudian Mendagri ini dapat perintah dari Pak Habibie ya. Ada Sarwan Hamid waktu itu. Kemudian tim 7 ini ada Pak Rias, keduanya, ada saya, ada Andi Malarangeng, ada Ramlan Surbakti, Afan Ghaffar almarhum, ada Lutfi, ada Anas Romaningrum. Nah, kami itu menyusun undang-undang bidang politik namanya. Nah, yang menjadi 3 undang-undang itu, yaitu Undang-Undang nomor 3, nomor 4 dan nomor 2, nomor 3 dan 4 tahun 1999. Jadi dengan dasar itulah dilaksanakan pemilu Indonesia, dihidupkan partai-partai politik, dibentuk DPR, DPRD dan MPR. Itu pemilu 99 itu kan pemilu yang dianggap oleh dunia sebagai pemilu demokratis Indonesia. Ya kan, setelah kita bikin pemilu 55, maka yang dapat kredit pemilu demokratis itu adalah pemilu 99. Nah, di samping itu juga Pak Habibie ini karena dia lama tinggal di Jerman, juga ingin memperbaiki otonomi daerah. Ya, karena otonomi daerah ini juga penting. Demokrasi itu tidak hanya tumbuh di tingkat nasional, tapi juga harus hidup di tingkat lokal, di daerah-daerah. Nah, maka perbaiki itu undang-undang Pemda. Penguatan daerah dalam rangka penguatan pemerintahan lokal, pengembangan demokrasi lokal. Nah, undang-undang Pemda kita dulu kan sangat sentralistik ya. Di Undang-Undang Orde Baru nomor 5 tahun 74. Nah, itu yang diminta oleh Presiden B.J. Habibie diperbaiki. Nah, kita berhasil menyelesaikannya juga berbarengan dengan undang-undang bidang politik itu, lalu dilanjutkan. Nah, itu gimana, Prof? Cara kerja waktu itu, Prof? Ya. Oper bolanya antar tim, kemudian ini langsung ke presiden ya, Prof? Iya, jadi nanti kita paparan Mendagri, kita paparan juga di kabinet. Ini tuh modelnya tim nanti paparan di kabinet. Yang karena dikejar waktu nih ya. Iya. Nah, sampai juga kita ikut mendampingi pemerintah membahasnya di DPR sehingga menjadi undang-undang. Nah, jadi keterlibatannya itu sangat intens. Jadi kita hampir pagi udah mulai kerja, siang, sore, malam. Ya, full ya kan, maka undang-undang nggak sempat olahraga, Bro. Udah nggak ada lagi cerita olahraga. Makan juga udah nggak keruan ya kan. Contohnya begitu ya kan. Demi perbaikan negeri ya. Itu karena dikejar pemilu ini akan digelar Juni 1999. Karena undang-undang pemilu, undang-undang Pemda itu kan last minute itu diselesaikannya. Lahir Undang-Undang Pemda 1299 yang memperbaiki pemerintahan daerah di zaman lama itu dengan 574 yang sangat sentralistik. Jadi semangatnya Undang-Undang 1299 itu memberi desentralisasi yang sangat kuat lah kepada daerah. Begitulah suasana euforia waktu itu. Dan itu digodok kebanyakan di IP, Prof ya, tempat-tempat itu kita pakai lantai 3 tempat ruang rapat senat ya. Nah, di situ tim itu siang malam untuk kumpul, merumuskan, menyusun pasal-pasal, menyusun substansinya, lalu kita berkomunikasi dengan berbagai macam pihak untuk mendapatkan macam-macam studi literatur ya, dengan LIPI, dengan teman-teman di mancanegara juga, bahkan dengan duta-duta besar. Kita ingin tahu bagaimana itu format misalnya
KPU, Iya. ya. Nah, dulu kan kita pakai LPU, LPU. namanya LPU, lembaga penyelenggara lembaga pemilihan umum. Itu kan bentukan pemerintah, dan orang pemerintah semua di situ, dan dia pula yang menggelar pemilu, ya kan. Jadi jeruk makan jeruk lah, ya kan. Makanya kan hasilnya kan kita tahu belum pemilu udah tahu yang menang siapa. Nah, lalu itu diperbaiki, kita belajar, kita dapat ide-ide. Misalnya salah satu dari duta besar Filipina, saya lupa namanya, itu kasih duta besar Indonesia di Filipina. Oke. Dia kasih ide, di sini ada COMELEC namanya, Commission on Election. Jadi itu kalau butuh kita nggak pakai lembaga ini identik dengan pemerintah, ganti Komisi Pemilihan Umum. Itu nggak sampai undang-undangnya jadi, pemilunya jadi juga kita kawal ke dalam KPU, LPU sudah jadi KPU contohnya, jadi melarangnya menjadi komisioner KPU pemilu 99, dan saya sendiri menjadi kepala Biro Humas Komisi Pemilihan Umum 99. Jadi kita kawal, yang satu di pengambilan kebijakan, yang satu di tata pelaksanaan kebijakan dan komunikasi agar massa. Implementasinya Sesuai nih. Sampai di situ ya. keterlibatan Tim kami tadi, ya. Orang-orang IP mayoritas ya, Pak Rias, dosen IP, Andi juga udah jadi dosen IP waktu itu, Lutfi dosen IP, saya sendiri dosen IP, nanti Pak Afan yang dari Gajah Mada, dan Pak Ramlan Sopakti yang dari UNER, Anas dari tokoh pemuda. Nah, itu posisinya. Nah, jadi artinya kami di IP tradisi terlibat dalam kebijakan negara itu, bukan hanya kebijakan Kemdagri, kebijakan negara, ya. Pemilu seperti itu adalah terlibat dari awal, sejak awal reformasi. Itu yang menjadi darah daging kita kan. Jadi kita melihat kalau ada keanehan-keanehan, keganjilan dalam pemilu Indonesia, pilkada Indonesia, kepartaian politik di Indonesia, lembaga-lembaga seperti DPR di Indonesia, lalu penyelenggaraan katakan demokrasi lokal yang tidak sehat, itu kita menjadi terpanggil untuk bicara, ya kan. Bicaranya nggak juga hanya kepada kawan-kawan di Kemdagri, tapi sebagai akademisi kita juga punya tanggung jawab publik. Kita juga bicara kepada publik, apalagi media massa kan dari dulu sampai sekarang nggak lupa sama kita jadi narasumber, katakan narasumber. Jadi itu keadaannya. Bisa dikatakan hasil kerja ketika itu menjadi embrio ya, Prof, ya. Desentralisasi yang luar biasa ya. Big Bang lah kalau bisa bilang. Itu dia, Big Bang of Bang. Indonesian Decentralization itu. Nah, ini dengan perjalanan seperti sekarang ini gimana Prof, pandangan Prof? Apakah ini sudah melenceng dari track masih on the track atau bagaimana? Jadi kita perlu lihat dalam menyusun kebijakan atau perundang-undangan itu suasana kebatinan. Nah, kebatinannya pada zaman reformasi itu, masyarakat ini ingin otonomi yang sangat luas, besar. Karena selama ini otonomi itu dikebiri oleh rezim Orde Baru kan. Orde Baru itu cenderung sentralisasi. Nah, lahirlah Undang-Undang 2299 yang memberi kewenangan apa aja kepada daerah. Pemerintah pusat itu hanya pegang kewenangan absolut. Itu contohnya kan. Nah, tapi tidak punya kapasitas. Nah itu belakangan kan kita kemudian mengetahui banyak hal-hal yang melenceng dari maksud dari kita beri otonomi daerah. Ini terkait kapasitas, kesediaan aktor, ya misalnya aktor-aktor DPRD hasil pemilu 99. Nah itu ternyata juga banyak kekurangannya dan kelemahannya, karena dadakan aja orang direktur partai politik tumbuh seperti cendawan musim hujan kan. Jadi bukan orang yang memang punya kapasitas memadai. Itu jadi birokrasi yang belum terlatih, ya biasanya hanya nunggu perintah, sekarang kemudian punya kewenangan, ya kan, berdasarkan prinsip otonomi daerah. Nah itu
memerlukan koreksi ya. Jadi itulah ada perbaikan-perbaikan untuk mencoba menyeimbangkan kewenangan-kewenangan ini, mana yang patut dipegang oleh kabupaten kota, mana yang pas dipegang oleh provinsi, dan mana yang lebih efektif kalau dipegang kewenangan itu oleh pemerintah pusat. Jadi itu yang harus kita cari format yang pas, karena desentralisasi terlalu banyak juga tidak sehat, terlalu juga kuat sentralisasi juga menjadi tidak baik bagi Republik. Nah, ini ada konsep kita, cara desentralisasi dan sentralisasi yang baik itu bagaimana? Itu namanya genggam anak ayam. Nah, ini ada teori saya nih ya. Genggam anak ayam. Pernah pegang anak ayam nggak? Iya. Anak ayam itu kalau kita genggam, berat mati dia. G2A2. Lemas dia. Iya, kan? Nah, lemas dia. Nah, itu sentralisasi namanya. Tapi kalau kita longgar megangnya, desentralisasi, kurang pembinaan, kurang pengawasan, lompat dia. Kebablasan, dia lari, dia kabur, dia. Nah, itu harus pas genggamannya. Nah, pas, jangan terlalu kuat, jangan pula terlalu lemah. Loncat dia akhirnya kebablasan. Nah, ini kan ada keluhan sekarang. Otonomi daerah ini dianggap kebablasan. Ya, karena kepala daerah itu jadi raja-raja kecil. Lalu kemudian juga kewenangannya banyak betul kan. Nah, kemudian dia kelola tidak dengan governance yang baik, tidak transparan yang baik, ya, akuntabilitas juga masih belum kuat. Jadi itu persoalan-persoalan itu yang mungkin kita harus menyesuaikan lah. Nah, jadi perlu ada dimodifikasi terus, di-adjust terus kebijakan itu nggak bisa satu kali jadi bagus gitu kan. Nah, harus ada koreksi-koreksi, perbaikan kebijakan itu. Tapi juga jangan lalu kita ambil lagi, lalu pusat misalnya menganggap ini nggak mampu, dia ambil dulu. Nah, itu juga tidak baik. Ya kan, tidak mendidik. Dan kondisi itu Prof tetap mengkritik dan bersuara untuk itu. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas, aneh, ganjil, seperti yang terakhir isu pengangkatan pejabat-pejabat itu kan saya paling bicara cukup vokal ya di media cetak, elektronik juga nulis ya kan, untuk mengutarakan pandangan yang baik itu yang mana gitu ya. Yang ini kalau terlalu lama tidak sehat, menjadi PJ, ya kan? Nah, bagi demokrasi kita dan bagi otonomi daerah ini maksudnya. Nah, kalau PJ itu standarnya sebagai caretaker atau acting itu biasanya bilangan bulan, atau kalau bilangan tahun itu baiknya memang harus yang definitif, ya kan? Nah, definitif itu ada caranya. Apakah memang kita adakan pemilihan? Karena ada yang sampai 2,5 tahun lebih kan, atau cukup diperpanjang aja masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat, tidak perlu ada pengangkatan para PJ dari ASN. Itulah contoh-contoh kita mengingatkan policy maker lah ya di pemerintah. Berbagai pilihan opsi ya Prof. Ada alternatif, ini. Nah, tapi ujungnya tetap demi perbaikan otonomi daerah Prof ya. Nah, kalau misalnya kita bikin kebijakan kurang pro kepada demokrasi, nah itu kan mengingkari semangat reformasi yang kita ikut dulu terlibat. Nah, itulah panggilan dirinya. Kerisauan dalam jadi saya risau dan resah gelisah, makanya ketika risau gelisah itu ya caranya bagaimana ya, kalau perlu menulis, kalau ada kesempatan di diskusi kita seperti sekarang ya kan. Nah, dengan begitu tetap bisa katakanlah membuat desentralisasi otonomi daerah ini menuju yang kita cita-citakan itu, yaitu masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang lebih baik, demokrasi lokal yang sehat, ya. Nah, itu poin-poin begitu tidak boleh diabaikan. Jadi jangan hanya pikirannya sejahtera, pelayanan publiknya kurang bagus, atau pikirannya demokrasi lokal biar aja dulu kita kesampingkan, ya kan? Banyak aspek. Pragmatisme enggak, itu harus melihat secara utuh
terpadu, integral, komprehensif. Oke, baik, terakhir Prof. Ya. Ya, ini bagaimana nih tipsnya Prof? Ya, Ya. dia menjaga posisi kita. Ini Prof kan guru besar IPDN. Iya, ini yang tahu orang kan di bawah Kemendagri nih Prof. Iya, kan iya. Asumsi banyak orang ini harusnya mensupport mensupport apapun kebijakan pemerintahan gitu Prof. Iya. Ini yang kami amati kan Prof tetap berpikir kritis sesuai dengan kultur yang Prof katakan tadi ya. Baik kultur pribadi, institusi. Artinya tetap menjadi diri sendiri itu Prof. Sementara yang lain berpikir, waduh ini kalau ngomong seperti ini apa nggak salah nih gitu. Gimana Prof caranya? Jadi gini, Prof? sebetulnya kan sekolah ya. Ada gurunya, ada guru besar ya, dan lain-lain, ada dosen. Nah kalau kita di sekolah itu kan kita berpikirnya kan lebih kepada berpikir akademik ya, dan berpikir yang kritis, critical thinking. Nah itulah suasana pendidikan. Nah lalu lagi kan punya sekolah namanya IPDN. Nah itu IP ya, tradisi kultur berpikir kritis itu sudah lama dimiliki oleh sekolah yang namanya IP yang kemudian bertransformasi menjadi IPDN. Jadi para dosen-dosen yang seperti saya lah, dosen lama, dosen senior, sudah punya kultur. Prof Yas dulu. Iya, saya Prof Yas, ya kan, Prof Pamuji, misalnya kayak gitu ya. Nah, lain-lain banyak lagi. Itu biasanya kita tetap ikut memberikan sumbang saran, masukan kepada pemerintah melalui jalur-jalur informal. Bahkan juga kita terus sampaikan pandangan-pandangan, pendapat lewat teman-teman di kementerian. Ya, Dagri lah kita komunikasi, kasih tahu ini pikiran dan pandangan. Nah, tapi juga di ruang publik, nah sebagai tanggung jawab intelektual kan tidak hanya tanggung jawab kepada pemerintah, bentuk pengabdian masyarakat. Intelektual juga tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, masyarakat banyak perlu pencerahan. Nah, kalau kita kasih ke pemerintah saja, kayak Kemendagri misalnya, itu kan hanya sekedar untuk memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan kawan-kawan yang ada di dalam pemerintahan. Jadi kalau kepada publik, dia menjadi tercerahkan, punya pengetahuan tentang soal, dan bisa kemudian juga paham bagaimana sebetulnya mencari cara-cara yang terbaik. Itu juga dia memikirkan, dan itu dia kemudian kita dorong untuk ambil bagian terlibat, memberi partisipasinya dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Itu bagian dari edukasi publik juga sebagai seorang akademisi, kan tanggung jawabnya kan juga begitu. Tapi juga tidak lupa kita sebagai lembaga yang punya pemerintah, dan itu juga kasih saran masukan, bukan hanya kepada orang Kemdagri, ke istana juga saya kasih masukan. Ya saya kirim melalui channel-channel saya di istana. Juga petinggi-petinggi itu sebagian kan teman-teman saya. Ya kan, malah junior lah itu, orang menteri itu junior. Jadi itu juga kita sampaikan, termasuk politisi di sana yang kita juga kasih terus masukan itu banyak tuh teman-teman itu yang mau operasi apa aja, ya kan kasih nih dia pemikiran nih bro, ya kan. Terima kasih bro, ya kan. Itu contoh aktivitas kita tidak hanya sebetulnya ke publik yang seperti mungkin orang lihat ya, tapi juga sudah upaya juga lakukan ke dalam internal pemerintahan, bahkan ke ring 1. Masukan-masukan terus pemikiran selama ini. Terus saya terakhir kekacauan dalam pemerintahan itu, itu saya kasih itu ke jalurnya orang dekatnya presiden, contohnya. Hati-hati, jangan sampai jadi keributan dan kegaduhan nasional kalau ada perpanjangan masa jabatan, kan? Karena itu sudah kita gariskan dulu ketika reformasi, stop masa jabatan yang tidak terbatas itu, tapi cukup 2 periode saja. Nah, contohnya. Jadi kalau ada yang mau kasih 3 periode, itu nanti kan kegaduhan, bisa timbul kekacauan dan keributan. Ya kan, mau bagaimana lagi, mundur lagi, kita mau reformasi lagi. Nah,
Oleh karena itu, kira itu ya kalau perlu kita sampaikan ke berbagai macam pihak, termasuk ke para petinggi Republik. Ya. Saya dulu kan deputi politiknya Pak Yusuf Kala, deputi politik, jadi orang seknek nih, bukan hanya orang dagri posisi saya. Iya. Jadi juga pernah menjadi orang seknek. Kalau sekretariat wakil presiden deputi politik itu kan di bawah sekretariat kabinet. Iya. Nah, jadi sampai sekarang masih punya banyak jalur di kabinet, di istana lah katakan gitu ya kan. Jadi itulah kita sampaikan dengan cara ilmiah tentu. Oke, baik Prof. Artinya jaringan yang sudah terbentuk tetap dijaga ya Prof ya, untuk memberikan masukan dan langkah-langkah antisipasi ya, mengingatkan pemerintah jangan sampai kebablasan ya, terjadi lagi nanti kejadian seperti 99 nanti ya. Itu dia, tetap tidak kita inginkan. Terima kasih Prof, ini diskusi yang luar biasa ya, jadi kita bisa menggali sisi lain ya, kenapa Prof bersikap kritis ya, memberikan insight yang lain ya terhadap pemerintah, itu luar biasa. Baik, ya sobat Sila Sapa ya, sisi lain Sang Pamong ini Prof. Kita sudah bertemu dengan Prof Jo, Tokyo Ekonomi kita pagi ini. Terima kasih banyak Prof Jo. Sobat Bhinneka Nara Eka Bakti dimanapun berada, demikian wawancara dengan Prof Jo, pakar otonomi daerah. Semoga dapat memberikan inspirasi dan pemikiran demi kemajuan dunia pemerintahan di masa mendatang. Saya Jus Rizal, terima kasih. Salam Sila Sapa.